Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Citra Rahmadani dengan NPM A1B02104 dari kelas 1A Pendidikan Biologi di Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu sekolah efektif, yang kedua ada total quality management, yang ketiga quantum learning, dan yang keempat quantum teaching. Yang pertama kita akan membahas tentang sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisir dan memanfaatkan seluruh sumber daya untuk menjamin semua siswa mempelajari kurikulum secara esensial tanpa memandang latar belakang siswa itu sendiri. Definisi sekolah efektif menurut para ahli. Menurut Taylor tahun 1991, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa tanpa memandang rasa, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi yang bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Adapun menurut Supriyadi tahun 2013, sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memperdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan, visi, misi sekolah secara efektif dan efisien. Jadi dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Ada 5 komponen sekolah efektif. Yang pertama yaitu konteks. Konteks merupakan kebutuhan masyarakat, lingkungan sekolah, dan kebijakan pendidikan. Input merupakan sumber daya dan kualitas guru. Proses merupakan iklim sekolah dan kurikulum. Kemudian ada output yang merupakan hasil belajar siswa dan pencapaian keseluruhan. Dan yang terakhir ada outcome yang merupakan kesempatan kerja dan penghasilan. Kemudian ada ciri-ciri sekolah efektif. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas serta dilaksanakan secara konsisten. Memiliki lingkungan yang baik, kepemimpinan sekolah yang kuat, dukungan dari masyarakat sekitar, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas, guru menerapkan strategi pelajaran yang inovatif, evaluasi berkelanjutan, kurikulum sekolah yang terancam dan terintegrasi satu sama lain. Yang kedua, kita akan membahas tentang total quality management. Total quality management merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang paling efektif, karena TQM mengedepankan integrasi dari semua fungsi dan proses serta memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di lembaga pendidikan tersebut. TQM harus diberlakukan terus-menerus dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua, dan juga kepada masyarakat. TQM dalam pendidikan adalah konsep tim, artinya para anggota organisasi pendidikan dan satuan pendidikan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk satu tujuan yang ditetapkan, dengan fokus kualitas pelangganan pelajar yang berimplikasi pada kualitas lulusan sebagai produk dari pendidikan. Menurut Morgan dan Murgatroyd pada tahun 1993, suksesnya implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan didasarkan pada 5 kunci, yaitu yang pertama ada visi, yang kedua strategi dan tujuan,
Yang ketiga tim. Yang keempat alat. Dan yang kelima ada 3Cs of management yang meliputi culture, komitmen atau komitmen, dan komunikasi atau communication. Yang ketiga, kita akan membahas tentang quantum learning. Quantum learning merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Metode pembelajaran quantum learning diharapkan dapat menumbuhkan efikasi diri yang tinggi pada setiap siswa. Efikasi diri merupakan kepercayaan diri yang dimiliki oleh setiap orang untuk memotivasi dirinya sendiri agar tetap konsisten dalam belajar untuk mencapai apa yang diinginkannya. Kemudian karakteristik quantum learning menurut Ade Sanjaya. Yang pertama berpangkal pada psikologi kognit, bukan fisika kuantum. Kemudian menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses. Kemudian pembelajaran kuantum mensinergikan faktor potensi individu dengan lingkungan fisik dan psikis dalam konteks pembelajaran. Kemudian memusatkan perhatian pada interaksi yang berkualitas dan bermakna. Kemudian metode yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Dan yang terakhir menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran. Yang keempat, kita akan membahas tentang quantum teaching. Secara umum, quantum teaching adalah sebuah metode dan proses pembelajaran di dalam kelas yang mengoptimalkan interaksi berbagai unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya. Dalam interaksi ini, berbagai unsur belajar efektif dilibatkan seperti antusiasme dan semangat belajar siswa. Hasil interaksi ini diharapkan dapat mengubah dan meningkatkan kemampuan serta bakat siswa. Kemampuan dan bakat siswa ini pada akhirnya akan menjadi prestasi dan hasil belajar yang bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. Quantum teaching adalah pengajaran yang menumbuhkan suasana kebersamaan, menciptakan kenyamanan dan ketenangan dalam belajar, serta memberikan penyadaran kepada peserta didik terhadap proses yang sedang dijalaninya. Dari segi konsepnya, quantum teaching merupakan dialektika, teori-teori belajar dan teori psikologi yang menciptakan sebuah paradigma baru yang inklusif mengenai pembelajaran. Metode quantum teaching terdiri dari 6 konsep. Yang pertama yaitu tumbuhkan, yang kedua alami, yang ketiga namai, yang keempat demonstrasikan, yang kelima ulangi, dan yang keenam yaitu tayapan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.